Zaman Nabi orang pakai bahasa Arab, men bisa baca Arab. Wajar lah, Nabi boy. Kita bakal lewat satu kuburan ini. Itu saya saksikan hantu. Hantu. Ih, ih. Ini belum kembang. Kondisi terkini base camp Kembang Via Lengkong. Ini pertama kali aku naik gunung di hari weekend. Lihat. Tidak enak, guys. Iya, pertama kali naik gunung rame gini ya. Aku pertama kali naik gunung serami ini. Gimana perasaannya? Perasaan kalian gimana naik gunung weekend? Tidak private, pasti lebih enakan weekdays ya guys. Kalau mau apa? Private trip ke Masnya. Kalau mau private trip boleh, kita layani dengan sepenuh hati. Dan yang pastinya makannya no instan ya guys. Ada porternya? Boleh pakai sepatu boleh. Kita sekarang lagi di base camp Lengkong guys. Kalian lihat ya. Ini yang bagian tenda di sana itu pendaki tektok ya rata-rata. Kalau yang di rumah itu full. Di sini masih oke lah. Di sini rata-rata pendaki yang pengen ngecamp. Kita nggak terlalu ramai kan, Dis? Kemarin nggak terlalu ramai, kita cuma ada 2 rombongan. Dan itu pun kebetulan saya yang nge-guide 2 rombongan itu. Capeknya bukan main guys. Kalau kalian mau private trip ke kita juga bisa. Itu nggak porter aja? Itu nggak guide aja atau porter Ya, juga? pastinya guide harus wajib kalau dari Taman Nasional Gunung Leuser. Dan untuk porter itu sebenarnya memang udah paket dari kita. Jadi kalian ketika membayar 15 juta sudah kita porterin guys. Aman juga. Porternya yang mana, Mas? Porternya kebetulan kita ada ini. Ya, saya udah berkecimpung di dunia porter ini udah 2 tahun lebih ya. Dan sejauh ini sih belum ada yang kecewa dengan servisan saya. Jadi walaupun belum ada keluh kesah yang tersampaikan kepada porter secara langsung, namun kepada saya sebagai guide itu sudah banyak sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama, yang paling sangat diharamkan itu pelecehan. Kemarin bukan wanita yang dilecehkan, kemudian adalah seorang pria. Makanya oleh karena itu jadi pertanyaan besar saya, kenapa dia melecehkan? Kalau soal polusi udara dalam tenda itu gimana? Kalau untuk polusi, teman-teman pasti kita sediakan tenda sendiri. Tidak mungkin kita gabung, karena teman-teman bisa keracunan gas monoksida. Sekian teman-teman. Oke, kita regis dulu. Kita cek barang yang bakal dibawa ke atas seperti alat elektronik dan lain-lain. Itu semuanya ditulis di sini dan isi data diri juga sebelum naik ke atas. Oke. Kita udah mau berangkat. Sekarang udah jam 4 lewat 10 menit. Jadi kita bakal berangkat ke pos 1 dulu. Setelah itu baru kita lanjut Pos 2. pos 2. Setelah pos 2? 3. Setelah pos 3? Nah. Jadi itu. Kita bakal dari situ sampai sana. Udah kabut itu di sana tuh. Semoga nggak hujan ya. Teman-teman, sebelum kita akan melakukan pendakian, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kembang Via Lengkong. Jam 4 lewat 16 kita udah di pintu Timbah. Halo Bu. Iya. Pak. Cepat layan. Masa tak kuat? Kita bawa beras dikit loh. Cuma segitu kok. Kita bawa beras dikit loh. 50 kilo nih. Berat kau berapa? 870. 43.
Yang itu nyampe pos 1 kita masih Justru itu esensi dari pendakian. Nanti kekejar kok. Tidak mengenal ojek dan tidak mengenal cinta. Pak. Pak, dulu ya. Ya. Bu. Ya. Salam, Pak. Telepon? Salam dulu. Salam. Ya. Hah? Mampir. Oh iya. Besok ya? Iya. Besok, Pak. Soalnya Mana kampungnya sih? saya Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan. Mm-mm. Besok ya, Pak? Udah ya, Pak. Yang 10 kan 25. Ya. Yang 4 berarti berapa? 4 10.000. 35. 35 berarti ya. Ya. Mana kopinya? Dibuka dong. Lupa bawa kopi, jadi kita titip ke Mas. Loh, Mas, terima kasih ya, Mas. Ya. Hati, Mas. Dengan juga hati-hati ya. Siap. Capek ya. Tapi kita jalanin aja. Ini kita masih di kebun warga. Teman-teman di atas. Kentang. Maling. Yang mau naik Gunung Kembang itu jalurnya sebelah kiri. Kalau yang mau para layang itu sebelah kanan. Kayak gitu. Kita bentar lagi sampai di pintu rimba. Lewat 21 kita udah di gerbang Gunung Kembang. Akhirnya anjing, baterai itu kok hilang, Sok? Jatuh kayaknya tadi. Iya kah? Ya. Aduh, gimana ya? Aku titip karet dulu, aku coba cari dulu. Aman. Aduh, anjir. Mana ya? Baterai kameraku hilang. Kayaknya jatuh pas konten tadi. Anjir. Jauh ini. Akhirnya. Aduh. Dapat juga. Nih. Ini masalahnya baterainya udah sedikit yang kamera. Kalau ini nggak ketemu. Pusing. Tadi aku turun dulu nyari kamera baterainya itu sekitar 10 menit turun lari. Sekarang aku naik juga lari itu 15 menit, jadi aku turun ke bawah untuk ngambil baterai ini sekitar 25 menitan bolak-balik. Lumayan ya, 25 menit dari pintu rimba itu udah berapa jauh kita jalan. Tapi pertama itu aku lupa kancing itunya, Cok. Jadi kayaknya jatuh pas di situ. Oke, sekarang jam 6:07 kita mau lanjut dari pintu rimba ke pos 2. Udah hidupin headlamp semua. Udah siap? Cie. Cium Kak, cium. Kita lanjut, guys. Kita lanjut ya. Katanya 45 menit itu sampai pos 2. Semoga sampai. Jalan dari pintu rimba ke pos 2 lumayan nanjak kayak gini. Tuh, sampai atas sana nanjak. Bawah juga, dari bawah nanjak ke atas. Pasti bisa gitu.
So guys, kita udah mainan guys. Toing toing toing. Apa? Gimana? Mainan. Toing toing toing. Berapa bulan mas? Lagi aborsi. Duh, silau. Bonus guys, bonus. Kita beli yang agak landai dikit. Berarti kita jalan cuma ini ya 20 lebih menit ya? 25 menit udah pos 2. Mantap. Pos dia ngepost nih. Astaga bang, dia ngepost. Kau paksa tapi. Bahagia enggak? Pos berapa? Astaga. Nggak kelihatan ya? Sudah KKN kami ambil pakai kayak tuang galon gitu. Oh. Keranjang. Pentil aja mainnya. Pantas jadi apa kan? Mainin pentil anjing. Iya kan, kau beli printer kan? Iya. Alasan itu. Sekarang jam berapa ini? Gak kelihatan cok. Sekarang jam 7:10. Kita dari pos 2 bakal lanjut ke pos 3 lagi. Kayak mana vegetasi dan elevation gate-nya kita lihat aja. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu 450 meter. Dan sekarang kita lagi di ketinggian 1851 mdpl. Kita bakal lanjut jalan. Dan tadi istirahat di situ. Dan sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Dadah. Kita dapat bonus lagi. Dari pos 2 pos 3 dapat bonus sedikit kayak gini. Terus langsung nanjak lagi. Gila. Nah, di jalur Gembang via Lengkong juga itu ada mata air. Jadi nggak usah takut kalau kekurangan air. Gak tahu ini ada air apa enggak. Nggak ada suara airnya. Mungkin. Ngentot. Nanjak kayak gini. Terus di bawah buat ini sebenarnya nanjak banget ini. Dari sana tadi ke atas juga tetap nanjak ini. Gila. Anjir. Aduh, salah nginjak. Vegetasi pos 2 ke pos 3 itu kayak gini. Kadang kebuka kayak gini, kadang tutup rapat, tapi masih oke lah. Dan adaptasinya itu benar-benar yang nggak ngotak sih. Dari tadi nanjak terus. Dari pos 1 ke pos 2 itu kita dapat bonus 1 kali. Setelah itu kita nanjak lagi. Nah, kalau kita udah ngelewatin bonus itu artinya kita udah dekat pos 2. Nah, dan ini jalur ke pos 3 itu yang benar-benar nggak ada landai sama sekali. Ada sih tadi 2, tapi benar-benar yang pendek. Jadi setelah landai langsung naik lagi kayak gini. Jadi sepanjang jalan kita bakal naik kayak gini.
Ini bonus ketiganya. Landai lagi. Tapi kalian lihat. Ini aku kasih lihat. Setelah landai, tuh bakal naik lagi. Gila. Mantap. Setelah kurang lebih kita jalan 25 menit, kita udah sampai di pos 3. Pos 3 ketinggian 2005. Nah, nanti dari pos 3 ke pos 4 kita bakal jalan lagi 300 meter. Ya, bisa lah lebih cepat lagi dari pos 2 ke pos 3. Sekarang kita istirahat lagi di pos 3 karena kita adalah pendaki santai. Setiap pos istirahat minimal 1 jam. Kalau enggak paling cepat 45 menit. Sakit mata anjay. Bocah lancaunya. Jadi dari pos 2, pos 3 cuma 150 meter. Dan untuk pos 3 ke pos 4 ini Elevasinya sangat dekat. Dari 2005 mdpl ke 2064 mdpl. berarti cuma 60. Sekitar Elevasi. 59 meter. Perkiraan waktu 10 menit. Tadi kebetulan ketika saya di depan, saya mendengar ada suara kresek-kresek dari daun di dalam hutan gitu ya. Saya rasa sih itu hantu ya. Hantu jenis apa? Hantu. Kalau itu belum saya bisa pastikan karena saya sempat ngeliat tadi matanya merah. Oh, merah. Yang pasti itu saya pastikan hantu sih. Hantu. Hantu. Ih, Wangi itu. Ih. Nih, swanting. Bener kan? Apa aku bilang? Apa? Berhenti dikit ngopi, berhenti dikit ngopi. Ini kayaknya 1 jam ini di sini nih. Aduh, jam 12 ya nyampe ya. Jalan 20 menit. Ngopi 1 jam. Besok pasti jual es krim tuh rame itu. Ada kan? Ada coba. Nggak tahu ya harganya berapa. Di Punya. puncak. Bisa ya Ini tempat tuh- dingin jual es. Kita sebenarnya tuh aku ngomong sama Elson bisa sih kita jual es buah, cok. Tapi wajib gelas balikin gitu. Es plastik. Udah, kurang. Kita ngopi dulu guys. Menghangatkan badan di pos 3 Gunung Kembang Cilengkong. Mantap betul. Mantul. Ini buka jalur. Susah Cok, sekarang ini orang-orang kayak gitu. Tinggi dia aja tuh orang kayak gitu. Batu semua. Lah, masa kau lupa ini kan yang biasa suka pegang itu anjing. Oh iya. Nyamuk ya? Nyamuk. Setelah istirahat sekitar 30 menitan. Sekarang udah jam 8:20. Kita bakal lanjut lagi ke pos 4. Lebih banyak akar ya. Jadi kita bakal ngelewatin akar-akar kayak gini sebelum pos 4. Tuh, naik ke atas tuh. Tunduk. Aduh. Jalur pos 3 ke pos 4 kita bakal lewat satu kuburan ini, guys. Dan pas di tepat depan itu jalurnya landai gini. Oke, lanjut jalan. Yang setelah kuburan tadi kita dikasih tanjakan tuh, nggak berhenti dari kayak gini tuh, bawah ini atasnya. Jadi setelah kuburan ini benar-benar
ada landai bener-bener nanjak. Lantainya cuma dikit doang, nggak tahu ke depannya gimana, kita lihat aja nanti. Duduk. Jadi setelah landai, kita ngelewatin 3 kali landai keempatnya itu lebih panjang dan nggak terlalu banyak tanjakan, dan tanjakan juga nggak terlalu tinggi. Bentar lagi nyampe pos 4. Setelah jalan 20 menit kita sampai di pos 4. Ternyata itu semua di luar prediksi kita. Kita mikirnya tadi bakal nyampe di pos 4 itu sekitar 10 menitan. Ternyata sama aja, dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3, itu sama aja jaraknya. Estimasi waktunya. Tapi kalau jarak tadi mikirnya karena 300 doang ke pos 4, mikir bisa sampai 10 menit, ternyata enggak. Karena di sini elevasinya itu bener-bener nanjak. Dan nanti kita bakal dapat 4 kali landai. 1, 2, 3 itu pendek. Di landai keempat itu sampai ke pos 4 itu jalurnya enak semua, nggak terlalu nanjak dan nggak terlalu nyiksa kaki. Sekarang kita udah di pos 4. Sekarang kita di pos 4 dengan ketinggian 2064. Nah, dan perkiraan dari pos 4 ke pos 5 itu 560 meter. Ya, kurang lebih bisa lah kita kejar dalam waktu 1 jam atau 45 menit. Semoga aja ya. Aduh, baterai senterku habis, jadi aku pakai lampu yang merah, karena kalau dipaksa pakai yang biasa itu kayaknya nggak bakal cukup, karena ini kita harus ke pos 5 dulu. Udah mati kan? Kita harus ke pos 5 dulu. Setelah pos 5 kita ke puncak tanpa senter. Terdapat tanjakan baru karena kita pengennya besok pagi, baru pas pulang baru lewat sini. Tanjakan sakit hati, pakai tali webbing di sini diikat. Jalur pos 4 ke pos 5 banyak nanjak, tapi nggak yang bikin pedes kaki gitu ya. Kalau pilih jalur baru ya, kecuali kalian milihnya tanjakan patah hati, mungkin itu bakal nanjak banget. Kalau apa, lu nggak kelihatan ya, ini kayak gitu. Tapi kalau dari pos 4 ke pos 5 itu jalurnya nggak terlalu nanjak kayak gini. Keren deh. Emang lebih lama tapi nggak nyiksa kaki, jadi lebih aman dan bakal dapat view kota kayak gini. Vegetasi pos 4 ke pos 5 udah kebuka kayak gini, tapi nggak terlalu dingin ya. Kalau yang di bawah tadi tuh dingin banget, sekarang malah nggak kerasa dinginnya karena nggak ada penerangan lagi. Headlampku udah mati, jadi aku bakal stop di sini kontenku. Oke, kita lanjut besok pagi. Aku lupa kalau aku masih punya HP, jadi nggak jadi kita lanjut besok pagi. Kita langsung lanjut aja hari ini. Kita selesain dari pos 4 ke pos 5. Aku bakal kasih lihat kalian jalurnya gimana. Jalurnya itu banyak menanjak, tapi nggak banyak akar, tapi banyak debu dan licin. Kalian harus hati-hati kalau ke sini. Jalan debu pos 4 ke pos 5. Tanjakannya gila.
debu guys. Bobis tegang. Woi, di AI pengen mau keluar, Cok. Jangan ganggu lah, please. Anjay, please. Orang biadab ini minggir sana lah. Aduh, biar cepet ini. Saya mau kencing pergi main nih. Bobby malu. Bobby orangnya pemalu, Cok. Jalur pos 4 ke pos 5 itu kita bakal zigzag terus kayak gini. Nah, jadi kita habis dari sana nih, naik lagi. Nah, nanti tuh ke sana, terus ke sana lagi, kayak gitu terus. Ya ini minusnya, kalian lihat aja tuh, kelihatan nggak debu-debunya tuh. Akhirnya kita sampai di pos 5 setelah kita jalan kurang lebih 53 menit dari pos 4 tadi. Sini ketinggiannya tuh ketinggiannya 2064 mdpl, dan dari pos 5 nanti ke puncak itu 350 meter. Berarti kurang lebih kayak dari pos 3 ke pos 4. Mantap nggak? Mantap Menguji betis. Mantap menguji betis. Betisku pedas. Jalurnya zigzag banget. Zigzag banget. Paha sakit. Zigzag terus debu. Pulang ini cari tukang urut, cewek. Gak mau diurut Rian? Gak mau, cari cewek pokoknya. Kalau teman-teman pernah naik Merbabu via Swanting, kurang lebih jalur kembang itu kayak Merbabu via Swanting. Kayak gitulah. Banyak debunya, zigzagnya banyak, vegetasinya kebuka, kurang lebih sama. Tuh, duit apa itu? Ada berapa ribu tuh lumayan. 10 nyampe nih. Nasi goreng lebih skin. Udah Sakit udah. leger. Tapi lagi biar konten bagus. Coba. Udah gak bisa. Jadi gini, Cok. Bulannya cantik banget guys. Ini antara Gunung Kembang dan Sindoro. Bulannya bagus banget. Gila. Dari Pelawangan ke puncak itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kita tadi dari pos 5 ke Pelawangan itu 20 menit juga. Dan masih nggak sesuai prediksi karena ternyata dari Pelawangan ke puncak itu ternyata cuma 5 menit ya. Jadi hampir nabrak ini. Jadi lebih dekat dari Pelawangan ke puncak. Mantap. Sekarang kita bakal bangun tenda dulu. Lihat nih, ramai banget. Udah di puncak. Nih kalau gambaran naik gunung weekend sana tuh, ini gila, itu di belakang masih ada itu, sana itu ada juga. Kita lagi nyari lokasi untuk bangun tenda. Ternyata ramai di sana. Kita turun lagi. Kita mau turun aja karena nggak ada tempat camp lagi. Jadi kami memutusin untuk turun. Turun aja. Ini kita lagi masak kentang. Ini bakso.
Sana kuahnya. Yang ini kecapnya. Kita akan membagi bakso. MBG ya? MBG. MBG. Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Ini MBG udah buka cabang di gunung nih. Sudah, Mas. Sudah ya? Sejak kapan, Mas? Sejak 2 tahun lalu sebenarnya. Oh. Karena tahu angkat dulu. Kalau koperasi, Mas, kapan bukanya, Mas? Operasi itu kita mulai di bulan Agustus, Mas. Soalnya untuk sekarang manajernya kan sedang pelatihan Heeh. militer. Ya. Nah, jadi ketika misalnya ada maling, mereka bisa melawan gitu. Oh, jadi tujuannya latihan di gunung itu, latihan militer itu kalau buka kopdes di gunung aman ya? Ya, betul sekali. Oh. Oke, oke. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Saya duluan ya. Tahu bakso. Tutupin dulu. Tahu bakso, guys. Oke, tahu bakso. Kita makan bakso dulu, guys. Pakai kecap, jangan lupa. Ini nih, sesame nih. Kayak beku, Cok, kecapnya anjir. Iya. Kental banget. Ah. Oke. Bakso nih, bakso nih. Bakso, guys. Kita ke bakso Ini di bakso. Sabana Kembang, guys. Kasih lihat dulu muka-mukanya nih. Biarin Rian nggak kelihatan nggak apa-apa. Oh, ngambek. Ngambek. Sedap banget. Selamat makan. Padahal berasap loh. Tapi di mulut nggak panas anjir. Warna dari huruf N. Nilu. Masa nilu? Nentot. Nuning. Nuning. Kalau dari P? Puki. Oke. Setelah makan, ngobrol-ngobrol bentar dan foto Milky Way, nanti kalian lihat Milky Way-nya ya, hasil Milky Way-nya. Sekarang udah jam 1, kita bakal tidur. Bye bye, sampai ketemu besok pagi. Yo, selamat pagi. Jadi kita semalam ngecampnya itu di Sabana, di antara puncak Kembang dan gunung Sindoro. Nih kondisinya sekarang pagi ini. Gila. Nih. Udah kayak pasar anjay. Nah, dan sekarang kita lagi mau masak. Ini ada bawang bombay, ada tomat. Ini masnya masak cireng ya, Mas? Ya. Jualan cireng, Mas? Di sini, Mas? Kebetulan ini saya buat sendiri. Dan saya ada jualan juga cireng. Heeh. Teman-teman kalau yang kepo boleh kepoin IG-nya cirengku.id. Ditunggu check-outnya, guys. Mending kita buka warung ya di sini ya. Bisa, Cok. Jual es buah. Ini minyak goreng. Sampai beku kayak gini. Saking dinginnya. Ini kayaknya minus. Kaki gue juga beku sih tadi malam anjing. Udah siap pulang. Udah siap pulang. Udah siap pulang untuk udik. Putar balik. Jam korek, Bang. Gila. Mantap.
itu kalau jalan debu kayak gini tuh lebih licin loh daripada jalan hujan kayak gitu. Karena kalau jalan debu itu sepatu kita nggak bisa ngegrip kayak gini nih. Tapi kalau jalan basah itu masih bisa nahan kayak gini. Nama Latinnya Ya sama. apa nama Latinnya? Ya lupa lah, ada lama. Nih, kasih tahu nih. Apa lama? Bagi dulu Marlo. Bisa mas. Korek mana? Kau tadi yang Bisa bahasa Wah, Jawanya. aku gila sampai kau gila. ambil tasku tadi ya. Satu ada tasmu lagi. Bisa bahasa Jawanya apa, Mas? Hah? Bisa. Belum. Kulum. Bisa bahasa Jawanya. Nyedot. Nyedot. Aduh, ada subtitlenya lagi. Tuh, di bawah. Di bawah tuh ada. Di bawah ada. Terjemah. Dis, korek dis. Umum aja sejarah Indonesia berarti. Ya apa? Nah, ini pada abad ke-19 Nah. itu pedagang Hmm. Timur Tengah itu berlayar ke dulu namanya Nusantara. Hmm. Nah, di sana ditemukanlah rempah-rempah. Hmm. Rempah-rempah. Kemudian pada akhirnya mereka menetap di sana. Banyaklah pedagang-pedagang Timur Tengah itu ke sini. Terus. Itu jauh dari sebelumnya, ada Jepang, Belanda, Terus. masih Timur Tengah. Kemudian datang lagi dari kalangan Gujarat India. Nah, setelah itu dari Timur Tengah itu beranak pinak Indonesia. Berarti yang bawa bahasa dari mereka ini. Hah? Yang bawa bahasa mereka ini. Iya. Berarti Nah, emang yang penduduk aslinya gak punya bahasa. Punya. Bulu. Makanya aku tanya gini dulu. Di Indonesia ini ada kampung Arab enggak? Ada. Ada. Kampung India ada enggak? Ada. Di mana? Gak tahu. Ada di Medan. Ada. Kampung India ada. Ada. berarti kita ini orang apa? Hmm? Timur Tengah. Kita orang Saya Nusantara. Portugis. Mas, mau pinjam itu panci sebentar bisa nggak mas? Buat butuh air mas. Oh, boleh. Boleh. Nah, pertanyaanku kan kenapa bahasa itu tercipta gitu kan? Nah, sejarahnya bahasa itu tercipta dulu orang. Dia udah mikir nih dulu. Dia udah mikir Aku dulu. ingat Dia sejarah. udah mikir dulu nih. Aku ingat sejarah. Jadi orang tuh dulu tidak bisa membaca. Ya iyalah. Maksudnya bukan zaman Nabi ya. Maksudnya zaman nenek moyang dulu. Kalau zaman Nabi orang pakai bahasa Arab kan bisa baca Arab. Wajar lah. Bukan Nabi boy. Belum bisa baca, belum bisa nulis. Makanya waktu itu presiden netapin kebijakan wajib Militer. wajib 9 tahun. 9 tahun. Ya biar pintar lah. Ngapuntennya pinjam korek sebentar. Oh iya. Ini tuh, mas. Nah, jelasinnya pakai bahasa apa? Guru-gurunya kan balik lagi ke tadi. Nah, daripada kau cuma gini, kau ndak ada effort. Untuk Makanya dunia sekarang itu internet udah canggih. Kau cari sendiri biar kau effort sendiri. lah, Masa aku masa mau- kan kita kan nanya orang yang kayaknya Enggak. udah paham gitu loh. Maksudnya masa kau mau Kita kan nanya orang yang kayak udah paham gitu loh. Saya kan nggak tahu apa-apa. Masa aku Kita mau di- nanya. masa kau mau disuapin terus? Orang kalau punya ilmu tuh berbagi. Hah? Ya saya ngajarin kau effort di sini. Kau udah besar tuh. Siap. Misalkan kita kan konsepnya sharing gitu. Kita lagi sharing gitu loh. Nah, kalau masalah itu aku nggak mau sharing, soalnya aku cari setengah mati, masa bicara cuma-cuma gue sih ke kau. Dapat pahala. Lihat, ini yang tadi malam kita lewatin tuh. Ini kalau siang nih debunya. Gimana tuh? Gimana tuh? Eh. Tinggal pelaran sih berarti di pohon yang itu. Simple. Kasih tahu dia kok, Pak.
Kok kan pakai tangan juga aja turun. Oh iya. Astaga, ini udah modern, Bre. Gunakan foot aja. Coklat. Ya, foot kan kaki binatang. Mari ya, duluan ya. Oke. Kayak gini loh. Kayak gini nih. Nah, santai aja tuh. Hop. Mantap ya, santai kan? Masuk. Ilegal itu, jalur ilegal. Dapat kah? Enggak dapat. Yang Rian jatuhnya aja gak dapat, Cok. Dapat tadi dia enggak? Dapat tadi dia enggak? Enggak. Pas ku matiin dia jatuh anjir. Ulangian. Kapan sih jatuh? Erupsi ya, Mas? Mas. Kembang erupsi, Mas. Ya, ini corak-corak aja biar kita kelihatan kayak seperti kita tuh menyatu dengan alam gitu. Oh, gitu. Kirain kembang erupsi, Mas. Kita ini hanya menyesuaikan outfit kita dengan warna trek yang kita lalui. Oh, menyesuaikan alam ya? Ini tak ajarin turun gunung kalau jalan berdebu kayak gini. Jalan santai aja, nggak perlu lari, apalagi perosotan. Itu sangat dilarang. Jalan santai aja. Zigzag kayak gini. Tuh. Yang penting aman. Nah. Mantap kan? Kayak gitu caranya. Kalau lewat jalan berdebu, usahakan zigzag. Jangan lari, lurus, karena itu berbahaya. Takut kalian nggak bisa kontrol kecepatan. Apalagi perosotan itu sangat tidak direkomendasikan. Selain merusak jalur, kita nggak pernah tahu karena sisi kiri kanan itu jurang. Stay safe. Temon. Saya lagi melihat adik-adik di bawah sedang turun ya. Mereka seperti susah gitu loh, padahal kan tinggal turun. Oh, Meanwhile. Rawani. Meanwhile. apa? Rawani. Di sini saat ini dan kita akan turun. Jadi tadi kita lewat tanjakan sakit hati. Nah, kalau tadi malam kita lewat jalur baru. Nah, di sini ada mata air 2, tapi kayaknya airnya nggak ngalir. Ya, itulah. Kayaknya nggak ada air. Ini tanjakan dari pos 3 ke pos 4. Lihat aja tuh. Pendek sih, tapi tanjakannya tuh kayak gini nih. Ketua, tunggu ketua. Ketua. Tunggu.